Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan yang paripurna kepada karyawan Cafe Fajar Abadi. Allahumma ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah untuk semua karyawan Cafe Fajar Abadi ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kekuatan kepada semua karyawan Cafe Abadi untuk menyelesaikan program-program yang sudah ditetapkan ya Allah. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka. Bapak semua, kaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita hari ini di bulan Ramadan, di samping kita hari ini menahan haus dan lapar, kita juga tetap harus bekerja, ya, tetap harus bekerja menyelesaikan semua program-program yang ada, baik itu program yang sifatnya pusat maupun sifatnya kota ataupun teritorial kecamatan, ya, semua harus kita selesaikan dengan tuntas, ya. Jadi di bulan ini memang bulan penuh berkah. Berkah di sini artinya ini kesempatan, Pak, di bulan suci ini kesempatan kita untuk memperoleh berkah. Apa saja yang hari ini kita jual, apa saja yang hari ini kita niatin, apa saja yang hari ini kita programkan, insya Allah pasti. Yang kedua, kaitan kesehatan ya terus dijaga, kaitan dengan pola makan sahur dan pola berbuka puasa. Dianjurkan oleh yang maha tinggi, yaitu yang di pusat, sebelum sahur harus minum hamayin atau air putih, air bening ya, bukan air putih ya kalau dia. Kalau dia apal soalnya, kalau air putih beda lagi, beda versi. Ya, kaitan dengan yang pertama, kaitan dengan bangun tidur itu jangan langsung makan, jangan langsung berdiri, tapi harus duduk sejenak beberapa detik sampai 30 detik. Jangan sampai langsung bangun. Kalau langsung bangun biasanya langsung pusing atau migrain kepalanya. Yang kedua, selalu utamakan minum dahulu setengah jam sebelum sahur. Jadi 3:30 sudah bangun. Ya, kalau Pak Nispan udah biasa dia jam 1 juga udah bangun. Tidur lagi. Setengah jam tidur lagi. Yang penting bangun dulu. Ya, kaitan terus minum, habis minum baru makan buah. Baiknya kurma 3 buah. Ini nggak ada yang punya kurma lagi di rumahnya. Siapa yang nggak punya kurma di rumahnya? Dan yang paling penting adalah setelah sahur minimal 2 jam baru boleh tidur. Ya, itu Bapak-bapak, kaitan dengan berbuka juga sama. Ya, tata caranya ketika ada azan kumandang, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, minum air putih. Setelah minum baru baca doa buka puasa. Ya, jadi puasa kita ini harus ada nilai. Jangan sama aja, paham nih? Ini bulan Ramadan, bulan penuh makna. Maka puasa kita ini ada dua macam puasa. Ada puasa ular sama puasa ulet, paham? Ular sama ular itu sama-sama puasa. Jadi pada saat dia ular tahu ular. Pada saat dia buka ganti kulit dia puasa. Gitu. Ular tidak sama. Pada saat dia mau berubah dia puasa juga. Namun apa bedanya ular sama ular? Ketika ular puasa, setelah bebas puasa berubah sama apa? Tetap jadi ular. Ular lagi, walaupun dia puasa tetap jadi ular. Tapi kalau ular gimana? Setelah puasa
Dia berubah jadi apa? Nah, paham maksudnya nih? Jadi di puasa ini harus ada perubahan. Ya, paham ya? Jadi puasa ini harus ada perubahan. Kalau sama aja, puasa kayak dulu begitu aja. Hutang sih tepat bulan April nih. Kalau ada ranting yang sama aja seperti bulan-bulan sebelumnya, hutang biasa aja, luas biasa aja, masa dia sama aja seperti ular, nggak ada berubah. Berarti cuma dapat apa puasanya? Lapar dan haus. Ada 4 poin ya. Yang pertama terkait iuran dan lembaga tadi ya. Terus yang kedua BST, yang ketiga DBS, dan yang keempat terkait jadwal mentoring kita nih Safe Fajar Abadi ke PPPI. Ya, gitu. Ya kayak contoh kemarin dari cabang 3 ya, Pak Ican ya, bisa melunaskan mulbako sampai berapa Pak Ican? 6 ya, itu dari pribadi atau dari komitmen lembaga Pak Ican? 100% dari Iya, dari komitmen. Saya hanya ingatkan kepada para sahabat semuanya tentang tugas dan tanggung jawab kepada kita semua. Bahkan sebuah kepercayaan yang harus kita emban, walaupun berat terasa, sulit dirasa, tetapi di balik berat dan sulitnya itu ada hikmah atau pembelajaran yang akan kita peroleh. Mungkin tidak di hari ini, tidak besok, tidak tahun depan, tapi di masa yang akan datang. Insya Allah kita semua akan merasakannya. Mana kepercayaan. Maka saya cuma berpesan kepada sahabat semuanya yang berkaitan dengan tugas tanggung jawab kita saat ini ialah apa Pak Mufti? Saya pegang apa? Jamas dan sajadah. Mungkin kalau jamas tadi udah oleh Pak Fauji diingetin, saya tentang sajadahnya sama seperti yang Bapak hari ini gunakan. Ya Pak Heru, ngantuk Pak Heru ya. Ya, sajadah yang sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah saffan ka'annahum bunyanun. Atas namanya Safe Fajar Abadi ya. Namun kita berterima kasih kepada yang terhormat Pak Sardi dan Umi Yeye ya atas semua jaminannya nanti ya. Saya doakan Pak Sardi dan Umi Yeye dan keluarga ya dapat kelimpahan rezeki, sehat dan senantiasa lapang dilapangkan ya. Dan kita juga harus bisa meniru seperti itu. Apa namanya, bulan Syawal ya, bulan Syawal itu jangan sampai kondisinya apa namanya, kalau sekarang nggak mempersiapkan ada lagi ya. Itu aja dari saya syukur kepada Allah ya rahmat wa ifana walhamdulillah alamin. Saya kembali kepada Tebet untuk setiap Ramadan mengadakan buka bersama kepada seluruh pengurus. Jadi ini merupakan rutinitas yang wajib kita laksanakan karena kita pahami semua dari Pak Heru sampai dengan Pak Sakit tadi memberikan keilmuan bahwa Ramadan ini bulan yang luar biasa. Yang kedua, harapan saya bahwa acara ini merupakan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus Tebet yang selama setahun sudah berjibaku, sudah bekerja pantang menyerah siang malam untuk menjawab semua anggaran-anggaran yang sudah kita serangi semuanya gitu. Nah, ada satu kata, kalau Pak Najib bilang ini quote yang diberikan kepada pimpinannya, kepada seluruh pengurus Syahbudi adalah kalian semua carilah tempat yang bukan hanya sekedar dibutuhkan, tapi carilah tempat di mana kalian dihargai. Itu quote yang diberikan oleh pimpinannya
kepada seluruh pengurus di itu semua karena apa? Semua manusia itu fitrahnya perlu dihargai, betul nggak? Bukan hanya sudah dibutuhkan, kalau dibutuhkannya pasti dimanapun kita dibutuhkan, apalagi di Madinah ini, gitu nggak? Sangat dibutuhkan. Betul. Nah, quote dari sahabat kita Rista Budi ini boleh gitu, kita ambil gitu. Artinya apa? Saya mengajak kepada seluruh pengurus di Tebet ini untuk pandai-pandai menghargai semua hasil perjuangan seluruh kekuatannya. Saya ulangi, seluruh pengurus Tebet ini saya mau untuk pandai, untuk pinter, untuk berkreasi bagaimana semua anggota di Tebet ini bisa dihargai semua pekerjaan. Ada dua hal saja yang akan saya tambahkan. Tadi para kepala bagian sudah menyampaikan. Intinya di bulan Ramadan ini yang pertama, ya, sebagaimana ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Lanjutnya apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wa furqan. Lanjutnya, faman kana syahida syahra falyasum, barang siapa yang hadir atau ber-9 di bulan itu, maka dia kena garis untuk saum. Jadi sebenarnya bicara saum itu adalah perjalanan kita semenjak kita hadir di sini, Bapak-bapak. Jadi tidak cuma sekedar di bulan Ramadan ini, karena yang namanya bulan Ramadan itu tadi unzila fihil Quran, syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan itu adalah waktu ketika kita pertama kali terima wahyu. Ya, terima wahyunya ini rata-rata berapa puluh tahun yang lalu? 20 gitu kan? Nah, disitulah tuh awalnya kita saum. Wa man qudira alaihi rizquhu, wa man kana maridan aw ala safarin faidatu min ayamin ukhra. Barang siapa ya yang dia meninggalkan saumnya, maka dia harus mengganti dengan faidah min ayamin ukhra, fidyah. Tapi kalau untuk bapak-bapak sini nggak berlaku ya, berlakunya buat ibu-ibu, kecuali memang sakit ya. Jadi nanti yang tadi belum kirim data fidyahnya ke Pak Saki, kirim. Nah, esensinya di bulan Ramadan itu ada satu malam, tadi juga Pak Ferry sampaikan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya ada malam Lailatul Qadar. Apa itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Malam itu adalah satuan waktu di mana kita masih dalam kondisi kahfi. Jadi hari ini kita masih kahfi nggak Pak? Masih ya. Makanya CV Fajar abadi ya. Jadi kita masih kahfi. Lailatul Qadar khairum min alfi. Jadi Lailatul Qadar itu adalah satuan waktu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi waktu Bapak semua ukurannya
kerja kita hari ini itu sama kerja orang di luar itu 1000 bulan. Kerja kita 1 hari bandingannya sama dengan kerja orang di sana 1000 bulan. 80 berapa bulan? 83 tahun. Jadi apa yang kita bangun itu sama. Itu orang ngerjain itu bisa bertahun-tahun. Makanya mesti ekstra nggak tuh? Ini hari ini kita udah ekstra nih Bapak. Jadi siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu? Orang yang katanya dia itikaf. Bukan itikaf nggak lunas jamas ya, bukan. bukan itu maksudnya. Jadi itikaf khusyuk dalam mengkawal program kita gitu yang dievaluasi oleh sahabat-sahabat Kordes tadi. Sahabat-sahabat ini apa direksi tadi. Itu. Jadi yang mendapatkan Lailatul Qadar ini yang bulan Ramadan ini sumbangannya lunas. Ya kan? Jamsnya lunas. Apa lagi tuh? Iurannya lunas. Apa lagi? Ya, passportnya lunas. Sajadahnya lunas. Lihat spotinnya lunas. Banyak kan? Banyak. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, jadi kalau kami di sini atau pimpinan di sana meminta kita menyempurnakan itu semua, itu nggak cuma sekedar minta, semuanya dikasih solusinya. Nah, maka ya, tugas bapak-bapak semua itu memberi semangat kepada semua orang di lingkungan Bapak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah min ajamin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, pada hari ini kami membawa pendamping-pendamping kami yang luar biasa. Kenapa? Karena di balik laki-laki yang sukses ada wanita yang kuat dan hebat. Tepuk tangan buat pendamping. Goyang-goyangkan sejenak ya tangan kita, kaki kita, kepala kita supaya ya waktunya semakin cepat menjelang buka. Ya cukup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengutip surat Al-Maun, selalu kayak melihat kepada tuntunan tadi, sehingga tidak ada yang namanya hawa nafsu di dalamnya. Ya, semuanya berjalan sesuai dengan tuntunan ilahi. Ya, 9 ditambah 7. Nah, itu harus mendarah daging di dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga semua ya persoalan, semua tantangan tidak ada yang tidak bisa kita jawab. Nah itu. Yang kedua adalah ya kita harus punya identitas. Nah pesan saya adalah ayo ya jangan biarkan identitas kita ini identitas yang identitas. Seluruh area ya harus punya identitas. Apa? Pemenang, juara, ya, tidak mau kalah, tidak mau nyerah, tidak mau miskin, ya, tidak mau ngebelangsak. Ingat suatu kalau di depan memberi contoh, memberi tahan. Nah itu
Yang kedua adalah ing maju mangun kasto. Pertama tadi apa? Ing ngasok suntulodo. Ini kita mencontohkan, ya. Pasukan siap, masuk paham, benar? Nah, contoh, ini kan memberi contoh. Nah, kalau di tengah, coba Bapak maju. Ing maju mangun kasto, ya. Kalau di tengah ngapain? Hah? Yang di tengah, ya. Maju. Ambil. Yang ke belakangnya gini. Ayo maju. Ayo. Ditarik untuk iman, yuk bangun kaso, dibangun, jiwanya dibangun. Ayo ya. Nah terakhir adalah tuturi handayani, ya. Di belakang, ngapain? Dorong. Tuh, ya. Di belakang mendorong. Jadi insya Allah semuanya jalan, tidak ada yang tidak bisa. Kita ini adalah harus punya DNA juara, DNA pemenang. Tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Betul nggak? Semua pasti bisa, tergantung niat kita. Kalau kita punya kemauan, pasti iya ya, akan terbit yang namanya mentari cahaya gemilang. Ya, gimana bapak-bapak? Yakin tidak? Yakin tidak? Kita bisa. Kita mampu. Kita kuat. Kita sejahtera. Alhamdulillah. Ada wa'um yang anak wa yasafna. Alhamdulillah yang kami alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kebon Baru, jamaah kita masih 70% ya. Bismillah hari ini selesai Pak. Nanti kita selesaikan malam ini. Nah, untuk sejadah kekurangan 32 sejadah lagi Pak. Di akhir April, Bismillah kita selesai. Cara kita berpikir secara takdir emang nggak mungkin, tapi setelah tekanan apapun semua kita akan mungkin pasti dengan izin Allah pasti akan ada bantuan dari Allah untuk mewujudkan keinginan kita semua. Selanjutnya untuk iuran KPPI kita target 16.800.000, masih kurang 9.900.000. Insya selesai juga di akhir April Pak Suroso. Doanya untuk bapak-bapak semua. Ya, selanjutnya untuk utang preskut Pak Ferry. Ya, 3.600.000 lagi gimana? Bisa, biar semua mendukung. Ya, bisa semua Pak. Iya. Ya, mungkin itu Pak. Dari Kebon Baru yang masih ada terutang klinik sudah selesai, yang sudah, dan kantor sudah. Iya, Pak. Iya. Terima kasih Pak Menteri. Iya. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya sumbangkan bahwa alhamdulillahirabbil Langsung ke 3.610. Totalnya 145.883.610. Solusi penyelesaiannya yaitu dengan satu lembaga, yang kedua personal, yang ketiga UMD. Dengan lembaga yaitu kita berazam untuk pencapaian 300 juta, karena dengan 300 juta 50% itu 150 juta. Kemudian dari kekuatan saksiannya atau individunya sebesar 3.170.000 rupiah. Demikian Bi, jadi insya Allah di bulan April ini poin yang tadi ada 4 akan bisa dijawab dengan sempurna. Alhamdulillahirobbilalamin. Dilanjutkan. Simpel sih sebenarnya, dan kita di Bukit Duri adalah bukan teoritis, tapi kita adalah praktisis. Jadi kita adalah orang yang melakukan, bukan orang yang cuma ngomong doang. Jadi kita di Bukit Duri kita punya target minimal
punya celengan satu orang per saksi itu 1000 celengan minimal hasilnya satu ya. Bismillah, habis Ramadan ini kita akan buktikan, kita akan wujudkan asrama yatim. Jadi bukan kita ngomong doang, tapi kita akan wujudkan. Oke ya. Jadi saya sih berharap semuanya, jadi jangan kebanyakan mikir jalani yayasan, karena di sini bukan jadi dosen. Di sini kita harus jadi praktisi, jadi buktikan ya. Saya berharap semuanya bisa membuktikan dengan hasil karya. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamas ya, Jamas itu kurangnya 30.210.000. Kami bersepakat untuk diselesaikan tanggal 28 jam 20 ya. Kemudian dong 77 kurangnya ya, kami juga sudah bermusyawarah bersepakat untuk diselesaikan bulan April ini. Terus apa lagi? Dana klinik ya, dana klinik kekurangannya tidak besar ya, 1.380.000 diselesaikan sampai tanggal Malam ini 3 sampai tanggal 28. KPPI. Ya. KPPI sama iurannya tinggal sedikit kekurangannya, 11.350.000 diselesaikan sampai tanggal 30 ya. Ya, kemudian untuk Presput, nah ini apa lagi nih? Ya, tagihannya nggak ada tantangannya nih, nilainya kecil ya. Nilainya tuh kekurangannya hanya 4.107.650. Pak Muhammad, tanggal berapa mau diselesaikan? Alhamdulillah, tanggal 30. Oke, Pak. Tahun berapa? Tahun sekarang, April 2021. Oke. Ya, demikian dari Desa 4. Saya yakin wajah-wajah pengurus 4 ini orang-orang yang tidak terima kalau Mangsel ini tidak selesai. Demikian, alhamdulillahirobbilalamin, diserahkan sahabat saya Pak Saripudin. Pak Saripudin. Yaitu kita punya tugas pada 5 titik sorotan, yaitu pertama Jamas, yang kedua Sajadah, lalu KPPI dan klinik serta hutan Presput. Jadi kelima matan ini sebenarnya di Tebet Barat sudah kita buatkan skema ya, sampai detail dan rinci, di mana Jamas alhamdulillah kita masih kurang 13 juta lagi dan akan kita selesaikan pada tanggal 28. Ya. Artinya kami dari Tebet Barat berani mengatakan Jamas lunas karena kita punya jaminan ya, dari lembaga pencapaian kita per 2 hari lalu hampir 70 juta. Lalu yang kedua adalah kaitan dengan sajadah. Sajadah, alhamdulillah kita udah skema untuk lembaga kita dari lembaga 19 dan sisanya 29 itu adalah dari Sasiah, dan itu pun udah kita buat skema dan kita berkeyakinan dan optimis sampai dengan akhir April 2021 bisa kita selesaikan di. Selanjutnya untuk iuran KPPI kita belum selesai, baru capaian hampir 4.200.000. Lalu untuk klinik kita masih kawal angka 1 juta lagi dan berharap ya semua ini bisa diselesaikan sampai dengan batas waktunya. Ya, saya rasa cukup ya dari Tebet Barat. Oke, baik. Akhiri, walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bihamdi rabbika wastaghfir
innahu kana tawwaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sepakat tadi di belakang kita akan selesaikan pada bulan ini pada tanggal 28 April. Selanjutnya untuk utang ke PPI ya, dari target 11.400.000 kita baru masuk 1.900.000 rupiah. Kurangan ini akan kita selesaikan juga sampai akhir April ini kita selesaikan semua. Dan selanjutnya utang fast food ya, utang total semua 4.497.500 kita akan selesaikan juga pada bulan ini, akhir bulan ini tanggal 28 ya. Tanggal 30. Untuk sejadah dari target 95 udah real 38 kurang 57 sejadah. Kita sepakat dari lembaga 15 lembar sejadah yang harus kita tunaikan dari lembaga, dan sisanya 42 sejadah itu akan kita selesaikan dari masing-masing intern dan keluarga kita semua yang ada di tempat ini. Itu KPP udah tadi kan? Iya. Tanggalnya berapa kali sejadah? Sejadah sampai tanggal 30. Belum selesai nih jam Mas. Jadi tanggal 28 jam 10.22.00. Terus untuk selanjutnya untuk banyak sama sahabat-sahabat yang lain, yaitu dari utang sajadah, terus Facebook, juga KPPI itu akan diselesaikan tanggal 30 jam 22.00. Tanggal 30 Bi April 2021. Oke, yes, itu aja. Demikian Gimana D1 ya? Dari teman-teman sepakat semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Demikian Bi. Ya. Dari itu saya sampaikan alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan pada pimpinan aja. Ya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Yang pertama pasti adalah bersyukur ya. Kita semua bersyukur alumni gitu bisa ada pembinaan lanjutan setelah kita lulus. Karena ketika irsyad ketika irsyad memang hanya nggak sedetail itu. Kami tahu perjalanan orang tua, terus juga kenapa kami disekolahkan di sana seperti itu. Kemudian kesannya termasuk orang-orang pilihan yang Allah berikan gitu. Kami semua minta doa untuk Om dan Umi-umi yang ada di sini. Mudah-mudahan dari kita bersebelas gitu kan akan ada pembinaan lanjutan lagi, dan mohon dukungannya untuk seluruh Om dan Umi
yang anak-anaknya akan dibina lagi oleh Om Adikarya. Insya Allah kita yang sudah dibina, kita akan bantu adik-adik kita akan pahamkan seperti apa yang dipahamkan oleh Om Adikarya ke kita semua, seperti itu. Pengen sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon doanya dan supportnya dalam segala hal, entah itu doa, entah itu finansial, entah itu barang yang mungkin akan kedepannya akan kami sebagai milenial akan membutuhkan. Ya mungkin tadi sih minta dukungan aja Kak Biabi sama Umi buat apa anak-anaknya yang udah alumni, yang udah lulus, mungkin bisa diajak untuk ikut pembinaan oleh Pak Adikarya. Semoga nanti generasi mudanya makin banyak lagi di sini. Sekian, alhamdulillah, segitu aja. Terima kasih buat Pak Adikarya atas ilmunya semuanya. Terus semoga buat kedepannya ada gelombang yang selanjutnya, semoga juga bisa mendapatkan ilmu yang sama kayak kita juga gitu. Adik-adik kita yang setelahnya ntar yang masih di Mahat juga pas udah lulus, semoga bisa berpartisipasi juga dengan kita di milenial ini. Di pertemuan hari ini, pertama saya melihat adik-adik kita yang punya visi, yang punya semangat, mengingatkan saya di waktu saya di usia mereka. Yang kedua, semangat melaksanakan program. Insya Allah saya lihat dari 1 sampai 7 punya semangat. Selanjutnya yang lain ya, selain belajar untuk menyelesaikan program ke depan, belajar ikro dan ikro itu memang menjadi satu janji kami untuk terus belajar membangun, karena kami sadar bahwa perjalanan ini sangat panjang. Tidak mungkin perjalanan ini diselesaikan dengan keilmuan yang apa adanya. Tentunya arahan-arahan dari pimpinan itu menjadi satu masukan bagi kami. Yang kedua, pembelajaran dari sahabat-sahabat yang mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan teknik-teknik kerjanya. Mungkin dari Pak Isan saya melihat teknik kerja yang luar biasa, ya kan? Banyak hal yang mungkin kami pelajari di sini. Insya Allah dari pertemuan pada hari ini akan memberikan satu perubahan untuk Tebet, CV Fajar Abadi dan seluruh desa dari 1 sampai 7. Sekian dari saya, walhamdulillahirabbil alamin. Bahwa kita akan semakin sibuk, punya banyak lembaga, otomatis etos kerja dan kedisiplinan itu harus terus meningkat. Saya sangat bersyukur di Tebet ya sudah melakukan kebijakan dengan pembinaan generasi muda, satu langkah yang bagus sekali. Sungguh haru tadi sampai berlinang air. Ya kesannya ya luar biasa, kita bisa kumpul di era-era yang pandemi, tambah lagi banyaknya pengkawalan, masih bisa bersilaturahmi, ditambah lagi kesempatan kali ini kita hadir juga generasi milenial, mudah-mudahan bisa ngikutin apa yang udah kita jalanin. Saya rasa itu aja, mudah-mudahan kita makin semangat semua bisa menjawab semua program. Terima kasih. Tidak selamanya akan mengawal program yang diberikan oleh pimpinan. Harus ada generasi. Makanya kita bersyukur dan siap mendukung generasi-generasi kita yang sudah dibina. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melihat desa 1 sampai 7 itu kita bisa mengetahui apa kelebihan dan kekurangan kita. Artinya pembelajaran hari ini sangat berharga untuk kita semua tentunya. Nah tentunya dengan kehadiran
kaum milenial yang akan menjadi generasi kita sangat mensupport, mendukung sekali, dan tentunya jangan sampai berhenti di sini saja. Artinya untuk kelanjutannya pun berkelanjutan. Kenapa? Karena kita nggak selamanya muda, kita bakal tua. Ya paling itu aja kesan-kesan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagus apapun strategi kita untuk memajukan Hidayah, tapi kalau kita tidak menomorsatukan orang tua kita, susah Pak, ya kan? Karena saya memang Bismillah Kebon Baru terus belajar untuk menomorsatukan. Alhamdulillah, Bismillah semua yang Bapak Mufti tadi azamkan kita akan support. Lunas hari ini, lunas hari ini. Oke. Apapun yang terjadi ke depan itu adalah tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Tebet mau maju tergantung hari ini. Jadi kita sama-sama satu frekuensi. Kita sama-sama maju. Bagaimana caranya maju? Sudah banyak medianya. Ada berbagai, ada JPI, ada KPPI, ada yayasan, ada banyak. Maju artinya kita bisa sejahtera. Sejahtera artinya kita bahagia. Itu aja. Ya Bi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita fokus dan kalaupun ada masalah-masalah apapun ya kita sikapi dengan dewasa. Tidak usah memperbesar-besarkan masalah, tapi solusinya kita besar-besarkan bagaimana untuk menyelesaikan program saat ini. Karena ya dari pusat itu ya tidak mau tahu kondisi kita. Jadi kalau kita tidak bisa diajak berlari ya kita akan ketinggalan, terutama ekonomi ya dan kekompakan kita. Insya Allah kalau kita kompak, kita bersatu dalam tim, semuanya akan berkah dan semuanya akan lancar jalannya. Kesannya sudah pastinya saya bahagia dan bapak-bapak pun dan ibu-ibu harus bahagia. Kemudian pesannya yang jelas semuanya kalau dianggap berat bisa berat tergantung orang itu mensikapinya. Makanya mensikapinya dengan ringan. Jadi kita bisa berjalan dengan ringan, kita bisa berjalan dengan bebas, merdeka. Semoga semuanya diberikan kesehatan yang paripurna kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini. Alhamdulillah. Ya. Segala menjalankan apa yang telah ditugaskan dan apa yang telah diperintahkan, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Alhamdulillah. Pada dasarnya segala sesuatu diniatkan untuk ibadah, innama amalu binniyah gitu ya. Jadi tergantung daripada niatnya. Semoga semuanya menjadi ibadah. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi ada suatu kekurangan atau apapun. Pada dasarnya hanya satu, tujuan saya adalah membuat bapak-bapak dan ibu-ibu bahagia. Alhamdulillah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yaitu Pak Hardi dan Umi Yeye Kepos. Ya, kita doakan Pak Hardi dan semakin banjir rezekinya. Ya, dan pastinya selalu dalam lindungan Allah. Ya, terima kasih sekali lagi ya sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Alhamdulillah. Ya, demikian dari saya. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan kemampuan ya dengan waktu yang hanya 5 hari, namun tetap semangat, tetap optimis ya. Apapun pasti bisa ya, karena ada yang bisa ya. Ya, demikian. Hadza wallahu a'lam wa yaqfasna walhamdulillahirabbil alamin. Yang tidak hadir mau dibawakan ya.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan.